Permisi. Masa. Halo para pendengar podcast Pak RT. Ketemu lagi nih kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Cuman yang kali ini saya ngobrolnya beda, nggak ditemani sama Pak RT. Karena nggak tahu Pak RT-nya berhalangan, jadi saya ditemenin sama Pak Hansip. Pak Hansip kesayangan kita semua. Dan saya juga ditemenin sama warga baru dari podcast Pak RT. Say hi dulu dong semua. Hai. Halo. Nah, jadi mumpung saya ditemenin sama dua laki-laki nih, pas banget tema hari ini kita bakal ngebahas tentang toxic masculinity. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama Pak Hansip, sama warga ini, sama Theo. Kalian berdua sebenarnya pernah dengar nggak sih tentang istilah toxic masculinity? Jadi kebawa toxic relationship nih saya nih. Waduh. Episode kesekian. Gimana kalau Pak Hansip gimana? Kalau pernah dengar pernah, cuman ngerti banget itu ya mungkin apa ya? Ngambang-ngambang lah masih nggak terlalu ngerti banget apa sih yang dimaksud toxic masculinity itu. Oke. Kalau Theo sendiri gimana? Ya, kalau aku mengertinya toxic masculine itu tuh kayak apa aja yang harus cowok tuh harus kayak begini gitu. Jadi kayak ada aturan khusus yang mengharuskan kita laki-laki tuh harus begini gitu. Nah, itu kan bisa jadi Oke. Oke, nah ini tadi aku nih dikasih sama tim kreatif penjelasan tentang toxic masculinity. Nah, menurut yang dikasih sama tim kreatif di sini, uh, toxic masculinity ini lahir dari konstruksi sosial dari masyarakat patriarkis, mengacu pada perilaku dan sikap yang kasar yang dikaitkan dengan lelaki. Toxic masculinity merupakan deskripsi sempit tentang kejantanan. Kejantanan sendiri didefinisikan sebagai kekerasan, seks, agresivitas. Hal tersebut merupakan ide dari budaya kejantanan di mana kekuatan adalah segalanya, sementara emosi adalah kelemahan. Nah, di sini itu ada contoh kasus tentang toxic masculinity. Nah, mumpung aku ngobrol sama dua lelaki nih, aku pengen tanya dong sama kalian berdua. Uh, aku bakal bacain contoh tentang toxic masculinity. Jadi nanti aku minta kalian berdua buat tanggepin ya. Siap. Oke, yang pertama. Contoh kasusnya, seorang lelaki harus kuat, tidak boleh emosional, kecuali ketika ia marah. Kalau menurut Theo gimana? wah, ini sangat pernyataan yang sangat saya tidak setuju gitu ya. Karena saya juga Kenapa? saya sebenarnya mengalami itu gitu karena waktu dulu itu pernah ada zamannya SNMPTN. Itu kan saya benar-benar berharap banget sama hasil yang saya tempuh itu pasti saya dapat gitu ya. Ternyata saya nggak dapat. Nah, di situ tuh saya apa ya? Dengar kabar saya nggak lolos, saya di situ nangis bener. Malam-malam itu nangis sampai gimana ya? Sampai kedengeran mungkin sampai keluar. Nah, itu besoknya itu saya ditanyain sama orang tua. Loh, Le, kenapa kamu nangis? Aku nggak keterima SNMPTN gitu. Lah kok nangis laki kok nangis, nggak boleh nangis, cuma gitu tok aja nangis. Nah itu menurut saya lah, padahal itu kesedihan saya gitu loh, tapi kok nggak boleh nangis, padahal perkara itu berat buat saya kayak gitu. Justru sebenarnya yang melakukan tindakan toxic masculinity ini sebenarnya orang-orang terdekat nggak sih menurut Theo? Iya, betul. Ya kan, jadi Mereka itu kayak kayak, contohnya itu kayak tadi orang tuanya Theo, terus mungkin ada teman-temannya juga gitu ya. iya betul, karena mereka sebenarnya kurang mengerti aja sih kesedihan, kan setiap orang punya level kesedihan sendiri-sendiri kan, jadinya itu nggak bisa disamaratakan sama satu gitu. Pasti ada, setiap orang Satu pasti punya pemahaman yang kesedihan sama sendiri. gitu ya. Ah ya, betul. Oke, yang kedua nih buat Pak Hansip. Contoh kasus toxic masculinity yang kedua. Boys will be boys, di mana laki-laki memang ceroboh.
Gimana menurut Anda? Ya ya laki-laki selalu jadi laki-laki ya bener, masa jadi cewek. Tapi kalau Iya, tentang iya. cerobohnya, kalau aku pikir sih semua orang bisa sih ceroboh. Entah itu mungkin wanita, pria, mungkin anak-anak, remaja, atau bahkan orang dewasa pun itu bisa. Atau mungkin orang yang berpangkat tinggi yang mungkin mengatur suatu negara atau mengatur suatu kota, itu pun pasti tetap bisa ceroboh sih. Jadi ya sebenarnya ceroboh itu nggak bisa dipatenkan misalnya untuk satu gender doang atau mungkin satu profesi doang, karena semua orang itu pasti bisa ceroboh gitu. Oke. Terus ada lagi nih, contoh kasus toxic masculinity. Ini aku mau tanya ke Pak Hansip lagi nih. Okay. Seorang lelaki tidak akan mungkin menjadi korban pelecehan seksual, sebaliknya lelaki malah akan menikmatinya. Menurut Pak Hansip gimana? Aduh, ini mungkin nggak sih kalau misalkan cowok-cowok tuh nggak mungkin jadi korban pelecehan seksual, justru laki-laki tuh malah yang menjadi pelaku dari pelecehan seksual. Gimana? Kalau ini sih bingung ya jawabnya, soalnya saya nggak pernah merasa dilecehkan dan sebagainya juga sih. Jadi ya nggak tahu ya. Tapi kalau dengar-dengar atau mungkin kayak baca postingan di Instagram atau mungkin di media sosial yang lain, sebenarnya laki ini bisa juga kok menjadi korban lah istilahnya ya, bukan hanya sekedar pelaku. Memang sih lebih banyak berita atau kasus yang diangkat itu kalau laki itu yang melakukan pelecehan seksual gitu ya. Tapi sebenarnya cewek pun itu bisa ngelakuin pelecehan seksual ke cowok. Mungkin kalau contoh konkretnya saya kurang tahu, soalnya saya nggak punya pengalaman pribadi dan juga teman-teman saya juga nggak ada pengalaman kayak gitu. Jadi mungkin kalau contoh konkretnya saya kurang bisa untuk mendeskripsikan gitu sih. Mungkin Theo ada kali contoh atau gimana? Iya, kalau Theo gimana Theo? Menurut kamu tentang yang tadi itu? Memang kalau laki-laki yang dilecehkan itu rasanya mereka kok malah senang gitu kan. Tapi memang ada satu kasus Kak, itu waktu acara penghargaan di musik di luar negeri, kalau nggak salah Justin Bieber itu yang menang. Terus dia itu pembawa acaranya itu waktu ngasih piala, dia itu tiba-tiba nyium Justin Bieber-nya itu. Nah, si Justin merasa kayak aku kok dilecehkan di depan umum kayak gitu. Jadi mungkin pelecehan itu untuk laki-laki ya ada tingkatan tersendiri tuh bagi setiap orang. Seperti itu. Oke. Ini aku mau tanya yang terakhir deh tentang contoh kasus toxic masculinity ini ya. Ada di sini kalimatnya bilang pernyataannya, pembulian yang terjadi pada lelaki karena sifat atau bentuk atau gestur tubuh yang agak feminin. Gimana? Kalau menurut Theo dulu deh. Kalau menurut Theo gimana? Tubuh yang terlihat feminim ya? Iya, kan biasanya sering tuh karena kita tuh hidup udah kayak ada konstruksi sosialnya gitu loh. Kalau laki-laki itu harus maskulin dan lain sebagainya. Kalau perempuan harus feminim. Nah, kalau misalkan ada kejadian pembulian yang terjadi pada lelaki karena dia bersifat agak feminim, itu menurut kamu gimana? Boleh nggak sih sebenarnya cowok tuh agak-agak maskulin terus, harus gentleman, harus jantan, harus tegap, gagah, berani gitu? Oke. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurutku sih itu sebenarnya fair-fair aja ya, karena mungkin dia berlaku seperti itu atau mempunyai sifat seperti itu kan juga ada kaitannya sama lingkungan tempat dia tinggal gitu. Bagaimana lingkungan yang tempat dia tinggal itu menciptakan pribadinya atau seperti apa dirinya itu. Misalnya Pak Hansip tidak akan menjadi seorang Pak Hansip yang seperti sekarang kalau lingkungannya itu tidak
menjadikan Pak Hansip itu seperti orang yang sekarang, kayak gitu. Mungkin Pak Hansip akan jadi orang yang berbeda kalau Pak Hansip dulu tuh kecilnya tinggal di lingkungan yang berbeda, seperti itu. Jadi mungkin ya nggak apa-apa kalau cowok itu punya sifat yang agak feminim itu nggak apa-apa. Ya kita sebenarnya nggak patut membuli dan menjelek-jelekkan karena itu juga bagian dari dia sebenarnya. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau Pak Hansip gimana Pak Hansip? Sama ya, apa sih namanya, untuk cowok atau laki-laki yang mungkin ada sifat feminimnya, sebenarnya fair-fair aja selagi apa ya, dalam batasannya gitu. Masih kodratnya masih laki-laki itu masih ada. Karena ya namanya Tuhan menciptakan jenis kelamin, ya yang kita percaya kan jenis kelamin ada dua nih, laki sama perempuan gitu ya. Ya kalau Perempuan sesuai ya. kodratnya sih, masih sesuai kodratnya sih, it oke gitu. Soalnya ya tadi balik lagi kata Theo gitu ya. eh, Seseorang itu bisa berperilakunya gimana itu dari mungkin keluarganya, dari rumahnya. Misalkan nih di rumah isinya cewek semua, otomatis kan role model dari anak laki-laki ini cewek semua. Misalnya di rumah ceweknya mungkin nggak ada yang tomboy gitu ya. Misalnya ceweknya mungkin penakut semua, otomatis kan dia juga nggak bisa melihat apa ya, contoh orang yang berani menghadapi apa gitu. Saya sendiri nih ya, eh, sama hewan-hewan itu takut, sama kucing, sama anjing. Bahkan dulu waktu kecil, sama semut aja itu saya Oh takut. ya? Bayangin, semut Oh saya ya, takut kalau serius? didekati. Serius ini. Soalnya memang Wow, apa oke. namanya, di keluarga saya juga kebetulan satu rumah itu yang cowok itu dua, saya sama opa saya. Soalnya papa saya di luar kota kan tinggalnya, soalnya kerja. Nah, tapi opa saya ini juga kerjanya tuh sering keluar kota, jadi kayak jarang di rumah juga. Otomatis dari kecil saya sama perempuan-perempuan aja, sama nenek saya, sama mama saya, sama tante saya. Otomatis kan yang saya lihat ya, ya seperti itulah istilahnya. Karena seorang anak kecil Oke. juga kan untuk bertumbuh dewasa kan melihat role modelnya gitu ya. Bukan menyalahkan role modelnya, tapi ya memang itu fakta yang terjadi. Jadi nggak bisa kita menyalahkan cowok yang feminis itu gimana, itu nggak bisa juga sih. Pokoknya sesuai pada kodratnya, kayak sendok untuk nyendok, kalau garpu untuk mungkin nusuk atau mungkin apa ya, ya pokoknya nahan dan sebagainya. Tetap sesuai kodratnya, selagi sesuai kodratnya masih nggak apa-apa sih. Kalau aku sih gitu. Oke. Oke, wow, menarik sekali jawaban dari Pak Hansip dan Theo. Oke, next ya. Nextnya aku bakal tanya sih, eh, apa menurut kalian ini toxic masculinity harus dihilangin nggak sih? Jadi maksudnya kan karena adanya konstruksi sosial, jadi karena kita kan dari lahir juga udah selalu di apa namanya, dikasih wejangan, diajarin kalau laki-laki itu harus seperti ini, kalau perempuan harus seperti ini. Nah, sekarang melihat eh, apa namanya, banyak sekali kejadian yang ada di lingkungan sekitar, itu pasti bakal merubah sedikit demi sedikit apa yang diajarkan dulu sama kita kan. Maksudnya kalau laki-laki itu harus jantan, nggak boleh nangis dan lain sebagainya. Tapi kan kita manusiawi gitu ya. Nah, kalau menurut saya sendiri juga kalau misalkan cowok nangis itu nggak apa-apa gitu loh, karena itu merupakan suatu ungkapan emosi seseorang gitu kan. Nah, kalau menurut kalian dari kejadian-kejadian yang ada, dari statement-statement yang ada tadi, toxic masculinity itu harus diilangin apa enggak sih? Menurut kalian? Kalau menurut Theo gimana? Iya, toxic masculinity itu mungkin menurutku boleh boleh dibilang harus hilang. Ada juga menurut saya juga jangan hilang juga. Hilang itu maksudnya untuk bagaimana untuk nggak usah jadi toxic gitu loh. Jadi masculinity itu jangan jadi toxic, jangan apa namanya, jangan di-judge laki-laki harus begini begitu. Itu rasanya memang nggak baik ya, karena bisa menyebabkan kayak orang yang di-judge itu jadi minder, terus jadi punya mungkin sampai depresi, terus bisa ke hal-hal lainnya gitu. Nah, tapi itu juga menurutku jangan sampai hilang karena dari situ pun orang yang dengar kalau dia ditoksikin masculinity itu dia bisa lebih kayak
berubah gitu. Oh, berarti aku lebih kurang ini. Jadi mereka bisa lebih belajar juga. Jadi menurutku ada sisi positif sama negatifnya. Kayak gitu. Oke, kalau menurut Pak Ansip gimana? Kalau menurut aku sih sama ya, kurang lebih eh, intinya itu ketoksikannya itu yang harus dihilangkan. Eh, Mungkin kalau misalnya mau ngasih tahu temennya mungkin yang cowok kalau misalnya cengengan atau apa gitu mungkin dikasih taunya baik-baik, nggak yang apa ya, nggak yang menghina atau apa. Soalnya terkadang eh, kalau memang dia lagi apa ya, lagi stres terus mungkin sedih ada masalah dan sebagainya terus kita bilang ih, eh, kon lanang kok nangisan sih gitu. Mungkin itu justru Hmm, bukan bikin dia semangat tapi malah bikin tambah down gitu. Jadi ya ketoksikannya memang harus hilang tapi mungkin benar kayak tadi kayak kata Theo mungkin masculinity-nya ini bisa untuk apa ya, mengingatkan kita tentang peran gender masing-masing gitu ya. Eh, mhm. Apa ya? Ya istilahnya misalnya kalau cowok ini kodratnya ya kayak gini, kalau cewek kayak gini, tapi jangan ngejudge. Bener, jangan ngejudge. Kalau ngejudge itu bukan urusannya kita, urusannya Tuhan. Oke. Jadi sebenarnya biarin aja ya, maksudnya dari hasil obrolan kita tadi, maksudnya biarin aja sih orang itu menjadi dirinya sendiri, tapi tetap dengan kodrat yang ada. Misalkan laki-laki tetap seperti ini, perempuan tetap seperti ini. Cuman mau apapun yang mereka lakukan sebenarnya ya udah kita harus support. Kita nggak boleh, intinya nggak boleh ngejudge ya tadi yang dibilang Pak Hansip sama si Theo tadi. Oke, Ada kayaknya pesan nih satu lagi nih buat para gimana pendengar gimana? nih. Kalau kalian nggak Aha. bisa ngomong sesuatu yang baik sama orang lain, udah mending jangan ngomong, diam aja udah. Oke. Mantap. Supportin Oke, ini aja udah. kayaknya ungkapan hati yang terdalam dari seorang Theo ya. Iya nih, karena orang kan punya apa sensitivitas dan personal yang berbeda-beda gitu loh. Jadi kita Iya, nggak bisa betul. menyamakan satu orang, lo sama gue nggak bisa disamakan gitu. Tuh. Beda pasti. Oke, benar. Setiap orang juga punya emosional yang berbeda-beda juga kan. Pak Hansip sama Theo pun pasti juga punya rasa emosional yang berbeda-beda gitu. Ada orang yang lemah lembut, ada orang yang memang dia keras, ada orang yang apa namanya bisa middle, maksudnya bisa di tengah-tengahnya gitu, bisa kontrol emosinya dan lain sebagainya. Oke, kayaknya kalau kita ngebahas tentang apa namanya tentang maskulinitas, tentang feminim, tentang stereotype dan lain sebagainya, kayaknya bakal panjang banget nih para tetangga. Uh, Nantikan podcast Pak RT lagi. Oh ya, sebelumnya thank you buat Pak Hansip sama Theo yang hari ini mau ngobrol bareng sama aku, nemenin aku ngobrol selagi nggak ada Pak RT nih. Nggak tahu nih Pak RT-nya kemana. Jadi kita bakal lanjutin ngebahas tentang next-nya kita bakal ngebahas apa Pak Hansip? Apa ya? Saya lupa, Mbak. Waduh, Waduh. Pak Hansip nih nggak baca Briefing. ini, nggak baca jadwal. Oke, jadi nanti next episode kita bakal bahas tentang stereotype. Jadi mungkin buat para tetangga yang mungkin punya pertanyaan atau mungkin kalian mau share, ada yang mau di-sharing tentang stereotype dan tentang toxic masculinity, bisa banget cerita di mana Pak Hansip? Bisa komen di section komen di YouTube atau mungkin bisa DM di Instagram kita di Ayo Produksi I-nya 2. Oke, jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dengan keywordnya podcast Pak RT. Nah, sampai sini dulu aja episode tentang toxic masculinity. Next episode kita bakal bahas tentang stereotype. Mungkin next episode bakal ada Pak RT ya. Semoga ada Pak RT biar saya nggak sendirian Amin. lagi. Oke. Oke. Oh ya, sebelumnya saya juga mau ngucapin selamat ulang tahun Pak Amin. Hansip. Terima Selamat ulang kasih. tahun Pak Asip. Terima kasih. Jadi hari ini kita take tanggal berapa nih Teo? Tanggal 10. 10. Tanggal 10 November. Pas banget Hari Pahlawan. Betul. Waduh, Pak Hansip pahlawan nih. Jadi Pak Hansip sekarang bertambah usianya. Selamat ulang tahun ya Pak Hansip. Terima Semoga kasih. panjang umur, sehat selalu. Amin.
Oke, sampai sini dulu aja para tetangga podcast hari ini. Jangan lupa tetap dengerin podcast kita di Spotify ataupun di YouTube. Dan jangan lupa follow IG-nya Ayo Produksi, @ayoproduksi I-nya 2. See ya! Bye-bye. Yuk.